Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Marif. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek, brand, dan pembuatannya dari brand Pokari Sweat. Prodi Pendidikan Agama Islam. Apa itu merek? Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu penjual serta membedakan dari pesaing. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Bagian-bagian merek. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, suatu merek umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Nama merek atau brand name adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. 2. Tanda merek atau brand mark adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal tetapi tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. Ketiga, tanda merek dagang atau trademark adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. Keempat, hak cipta atau copyright adalah hak istimewa yang dilindungi untuk undang-undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Fungsi dan manfaat merek. Merek berfungsi untuk memberikan identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Menurut Saidin tahun 2004, fungsi merek antara lain adalah sebagai berikut. 1. Fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Kedua, fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Ketiga, fungsi sugestif. Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. Jenis-jenis merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, secara umum merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Kedua, merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Ketiga, merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Berdasarkan wujudnya, merek dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. Merek kata. Merek ini mempunyai
Daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Pepsodent untuk pasta gigi, Ultraflu untuk obat flu, Toyota untuk mobil. Merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh ABC untuk kecap dan sirup, 555 untuk buku tulis. Merek nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet. Merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, jamu Nyonya Manor yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata Nyonya Manor. Pembuatan merek dan brand Pocari Sweat. Pocari Sweat merupakan salah satu minuman ringan dan minuman olahraga terpopuler di Jepang. Tapi bukan hanya di Jepang, karena di Indonesia minuman ini juga sangat populer. Minuman pengganti ion dalam tubuh ini bukan hanya dikonsumsi saat sedang beraktivitas berat seperti berolahraga dan lain-lain. Namun, oleh orang Indonesia, minuman ini diminum kapan saja saat mereka menginginkannya. Rasanya sangat segar membuat Pocari Sweat menjadi salah satu pilihan minuman yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia. Apa yang ada di dalam pikiran Anda bila memikirkan tentang nama-nama merek minuman isotonik? Kemungkinan besar Anda akan menyebutkan nama Pocari Sweat di urutan pertama. Mengapa demikian? Nah, sekarang kita akan bahas. Produk minuman isotonik asal Jepang ini awalnya bisa dibilang gagal di pasar Indonesia. Pada awal penetrasi, persepsi masyarakat di Indonesia terhadap Pocari Sweat masih kabur, baik dari persepsi konsumen maupun persepsi perdagangan dan pengecer. Minuman isotonik ini seringkali dipersepsikan sama halnya seperti minuman ringan, minuman energi, bahkan minuman mineral lainnya. Padahal sebagai minuman isotonik, fungsi Pocari Sweat adalah menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat olahraga dan dehidrasi dan bukannya menambah tenaga seperti halnya minuman berenergi. Namun, berkat usaha yang terus-menerus dilakukan bertahun-tahun, kini penjualannya Pocari Sweat terus meningkat setiap tahun bersamaan dengan nama brandnya yang kian berada pada top of mind awareness masyarakat. Nah, bagaimana sebetulnya branding yang telah dilakukan oleh Pocari Sweat hingga saat ini? Edukasi terhadap pasar adalah hal mendasar yang dilakukan oleh PT Amerta Indah Otsuka atau AIO ini. Mempresentasikan produknya pada forum maupun seminar-seminar sehingga menggunakan opinion leader seperti dokter untuk merekomendasikan Pocari Sweat pada para pasien adalah hal yang penting dilakukan oleh Pocari Sweat untuk memposisikan brandnya di depan masyarakat sebagaimana brand positioning yang diharapkan. Promosi juga dilakukan melalui kegiatan sampling di berbagai target potensial agar calon konsumen tersebut bisa merasakan langsung perbedaan minuman yang mereka miliki dengan jenis minuman lainnya. Selain itu, aspek branding lain yang gencar dilakukan oleh Pocari Sweat adalah beriklan di berbagai media massa terutama televisi dengan menggandeng banyak bintang-bintang ternama seperti Irfan Bahdim hingga idol group JKT48. Pocari Sweat juga sering mengadakan event, salah satunya futsal competition yang dilakukan rutin setiap tahun dan juga turut serta mensponsori beragam event-event olahraga anak muda. Dari situ, Pocari Sweat meraih namanya hingga sekarang, sukses memimpin brand minuman isotonik di Indonesia. Contoh soal apa saja bentuk-bentuk dari merek. Merek bisa berbentuk logo, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang diasosiasikan dengan suatu identitas, baik organisasi maupun personal. Sebutkan proses-proses brand. Nah, proses-proses brand yaitu tujuan, goals, hasil, identitas, loyalitas, apa yang diberikan, dan representasi. Bagaimana tujuan dari brand? Brand memiliki tujuan mengikat atau membuat persona pelanggan melalui upaya dan proses tertentu. Mungkin sekian dari penjelasan PowerPoint saya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.